Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an warzuqna qira'atan sahihatan kama qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Para pemirsa Thayyibah TV yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di kesempatan yang sangat mulia ini di bulan Ramadan, di mana Allah muliakan bulan ini dengan diturunkannya Al-Quran. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pembahasan makharijul huruf dan sifatul huruf, yang dimana kita akan masuk ke makhraj yang kedua, yakni makhraj al-halq atau disebut juga dengan tenggorokan. Ya, langsung saja. Tenggorokan itu nanti terbagi menjadi 3 bagian, ya, atau memiliki 3 makhraj khusus. Ada namanya tenggorokan yang paling jauh atau tenggorokan yang bawah. Ada namanya juga tenggorokan tengah, dan yang terakhir ada tenggorokan bagian atas. Kita masuk ke bagian yang pertama, aqsal halqi. Ada makhraj khusus dari al-halq dinamakan dengan aqsal halqi, yakni tenggorokan bagian bawah, atau bahasa lainnya tenggorokan paling jauh. Nah, pada aqsal halqi nanti keluarlah 2 huruf hijaiyah. Yang pertama itu al-hamzah dan yang kedua itu al-ha, atau hamzah dan ha. Dan kita masuk ke huruf yang pertama terlebih dahulu, yakni huruf hamzah. Kita bisa lihat ya di layar, ada halaman 22, ada huruf hamzah. Ya, huruf hamzah keluar dari tenggorokan bagian bawah atau dekat dengan 2 pita suara. Ya, kita lihat di situ pada gambar keadaan pita suara untuk hamzah yang berharokat. Ya, saat dia berharokat fathah, berharokat kasrah atau berharokat dhammah, maka pita suara kita terbuka. Adapun saat hamzah dalam keadaan sukun, maka tertutup rapat pita suara kita. Itu keadaan pita suara saat huruf hamzah berharokat atau dalam keadaan sukun. Baik, itu makhraj huruf hamzah. Kemudian sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf hamzah. Nah, atau cara pengucapan huruf hamzah. Yang pertama sifatnya adalah syiddah. Ya, syiddah yakni tertahannya aliran suara. Artinya saat sukun, huruf hamzah itu tidak boleh mengalir suaranya. Contoh a. Nah, ini namanya syiddah, tidak ada suara yang mengalir. A, i, u, ya, mu'minuna misalnya, ta'kulu misalnya, demikian. Jadi tidak dialirkan, misalnya ta'kulu misalnya. Nah, tidak boleh karena dia memiliki sifat syiddah. Kemudian yang kedua, sifat dari huruf hamzah adalah jahar. Ya, jahar ini lawan dari hamas. Ya, kalau hamas itu napas harus mengalir, adapun jahar maka napas tidak mengalir atau tidak disertai dengan aliran napas pada huruf hamzah, baik berharokat ataupun saat dia sukun. Kemudian yang ketiga, istifal, suaranya turun atau pangkal lidah tidak naik. Ya, seperti di gambar kita lihat posisi lidah kita dalam keadaan istirahat. Maka kita dapat sebut juga bahwasanya hamzah ini adalah huruf yang tipis. Kemudian yang terakhir, sifat dari huruf hamzah adalah infitah, yakni suara kita tidak menggumpal, ya. Tidak kita baca o misalnya, demikian ya, harus dibaca tipis, a normal ya. Taib, itulah sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf hamzah. Ada 4. Yang pertama syiddah, yang kedua jahar, yang ketiga istifal, dan yang terakhir yang keempat adalah infitah. Taib, kita masuk di antara kesalahan-kesalahan yang harus kita hindari ya pada huruf hamzah saat kita mengucapkannya. Yang pertama, menebalkan suaranya terutama ketika bersebelahan dengan huruf tebal.
Misalnya di lafzul jalalah, lafaz Allah, maka hamzah wasal di situ, maka kita tidak boleh baca tebal, dia harus tipis. Allahu, Allahu, tidak dibaca Allahu, tapi dibaca Allahu, ya. Nah, cara menipiskannya kita latihan, dipanjangkan dulu hamzanya, kemudian baru dimasukkan lam yang tebal di situ. Allahu, Allahu, ya, baru kita masukkan Allahu, ya. Di sini lafzul jalalah harus dibaca tebal karena dia dibaca fathah. Taib, lanjut. Kemudian yang kedua, berlebihan. Kalau tadi kita anggap terlalu tebal, sekarang berlebihan dalam menipiskannya sehingga mirip imalah. Imalah itu harokat fathah yang dimiringkan, ya, yang seharusnya sempurna malah jadi tidak sempurna. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahman dibaca Ar-Rahmanu, dibaca tapi dibaca a. Ar-Rahmanu, tidak dibaca Ar-Rahmanu, misalnya gitu, ya, tidak boleh. Maka kita telah belajar kemarin ismamul harokat, bahwasanya fathah itu harus sempurna, dibaca Ar-Rahmanu, ya. Taib, lanjut. Kemudian yang ketiga, mentasydidkan huruf hamzah yang dimana setelahnya itu dia berada setelah huruf mad, ya. Kita lihat contoh di sini, ala. Nah, di sini la-nya dibaca panjang, ada mad. Nah, kemudian dia bertemu dengan hamzah, maka hati-hati kita mentasydidkan huruf hamzah di situ. Seperti ini, ala innahum, ya. Ala innahum. Nah, akan tetapi kita baca normal saja. Ala innahum, ya. Ala innahum, ya. Tapi jangan dibaca ala in, seolah-olah hamzanya bertasydid. Atau yang keempat, lemah dalam mengucapkannya, sehingga hamzanya tidak jelas, ya. Contoh, ala innahum, ala innahum. Di sini hamzanya tidak jelas, harus kita jelaskan. Ala innahum. Taib, ya. Kemudian yang kelima, suaranya seperti huruf ain. Nah, ingat, ya, hamzah tidak boleh tertukar dengan ain. Kalau tertukar, maka ini bisa masuk ke dalam lahan jali, ya. Contoh di surat Al-Alaq, khati'ah, harus dibaca hamzah. Nah, kebanyakan orang membacanya khati'ah. Nah, di situ khati'ah, akan tetapi dibaca hamzah. Khati'ah, hamzah, khati'ah, khati'ah, ya. Taib, jangan dibaca huruf ain, ya. Kemudian suaranya lemah saat waqaf atau berlebihan. Contoh dulu yang lemah, misalnya as-sufaha, tidak ada sama sekali. As-sufaha, atau berlebihan. As-sufaha, ini juga tidak boleh. Kadang sebagian orang itu menghentakkan kepalanya, itu juga tidak boleh. As-sufaha, begitu, tidak. Normal saja, makhrajnya itu di tenggorokan, bukan di kepala kita, ya. As-sufaha, sufaha, normal, ya, pertengahan antara tidak ada dengan yang terlalu berlebihan. Taib, kita masuk ke latihan huruf hamzah. Kita mulai, ya. A I U A, a I U A, u an ani a na minal mu'ni ma I an ani a, u an ani a na minal mu'ni ma I an ani a. Baik, kita masuk ke al-hamzatu al-maftuhah, hamzah yang berharokat fathah. Sa'ala sa'il. Lihat di situ ada hamzah dibaca jelas. Sa'ala sa'il.
Qul a'udzu. Nah, lihat di sini hamzah kadang apabila bertemu dengan huruf ain dia terpengaruh. Dibaca ain juga. Sebagian orang membacanya qul a'udzu. Ya, jangan ya. Itu huruf hamzah dan setelahnya huruf ain, itu beda makhrajnya. Qul a'udzu. Baik, lanjut. Wa man azlamu as-sabirina aamintum iyyaka. Baik ya, sekarang kita masuk ke al-hamzah al-maksurah, hamzah yang berharakat kasrah. Maka ini harus dibaca jelas i ya, tidak dibaca e. Contoh iyyaka aidza taibatin su'ilat. Nah, jelaskan ya hamzanya su'ilat. Ya, baik, lanjut. Wala tahmil alaina isra. Wala tahmil alaina isra. Unzur. Qul a'unabbi'ukum. Baik, hamzah dijelaskan, dhamma dimonyongkan, jangan lupa ya. Qul a'unabbi'ukum idzas samaa'u fatarat. Idzas samaa'u fatarat. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هي المأوى. Nah, perhatikan di sini al-hamzatu as-sakinah, hamzah yang sukun. Maka hamzahnya tidak boleh mengalir saat sukun ya. Ingat tadi sifatnya apa? Syiddah. Ya, tidak ada aliran suara. Maka kita tidak boleh alirkan suara hamzah saat dia sukun. Hiyal ma'wa bimu'minina wa nabbihum syuhada. Taib ya, kita lanjut ke huruf yang berikutnya dari aqsal halqi. Kita masuk huruf yang berikutnya dari tenggorokan bagian bawah. Ya, setelah kita mempelajari huruf hamzah, maka kita masuk ke huruf ha. Ya, huruf ha sama makhrajnya dengan huruf hamzah. Tenggorokan bagian bawah, yakni dua pita suara. Taib, kita lihat ha keluar dengan dua pita suara agak terbuka, ya, huruf ha. Baik, itu makhrajnya sama dengan huruf hamzah. Kemudian sifat-sifat yang ada pada huruf ha, yang pertama rokhawah. Nah, rokhawah yakni suara huruf mengalir saat sukun, ya, suara huruf mengalir saat sukun, ya. Kalau tadi hamzah suaranya tidak mengalir, adapun ha dia berlawanan sifatnya dengan huruf hamzah, yakni mengalir saat sukun. Ini terdengar di telinga kita ada suara ha yang mengalir. Kemudian yang kedua, sifatnya adalah hamas, ya. Nah, berlawanan juga dengan huruf hamzah, ya. Artinya disertai dengan aliran napas. Nah, cara mengetahui
suatu huruf itu memiliki sifat hamas atau tidak, maka kita dengan menadahkan tangan kita di hadapan mulut ketika mengucapkan huruf hamas. Misalnya pada huruf H, kita sukunkan huruf H, misalnya ih, itu akan terasa ada udara yang mengalir. Itulah sifat hamas. Kemudian yang ketiga istifal, yakni suara turun, pangkal lidah tidak terangkat, disebut juga dengan huruf yang tipis. Dan yang terakhir infitah, suaranya tidak menggumpal. Ya, setiap istifal di sini pasti infitah. Baik. Di antara kesalahan-kesalahan yang mesti kita hindari saat mengucapkan huruf H, yang pertama, menebalkan suaranya. Misal al-qahhar. Di sini ikut menebal karena ada huruf ra yang dibaca tabkhim di situ. Huruf ra berharokat dhammah atau dia dalam keadaan sukun nantinya ya, karena waqaf. Al-qahhar. Melebar suara. Tidak boleh ya, harus tipis suaranya. Berlebihan dalam membuka pita suara sehingga suaranya lemah. Ihdina. Ya, ingat dia memiliki sifat rokhawah, harus mengalir. Ihdina, ya. Mengqalqalahkannya ketika sukun yang ketiga. Ini sering terjadi ya. Banyak terjadi, banyak para pembaca Al-Qur'an itu membaca ha dengan qalqalah. Contoh di sini ihdina. Diqalqalahkannya di sini salah, kurang tepat ya, karena huruf ha tidak memiliki sifat qalqalah. Suaranya tidak jelas ketika bertemu dengan huruf yang sama atau dengan huruf ha. Contoh, fasabbihu. Dia ngikut ke huruf ha. Tidak. Fasabbihu. Ya, dibedakan. Atau jibahum. Ini enggak jelas hanya, harus dijelaskan. Jibahuhum. Ya, harus dijelaskan. Kemudian yang terakhir, ini yang paling sering terjadi ketika seorang membaca Al-Qur'an, suaranya tidak jelas ketika waqaf. Makanya kita harus ingat sifatnya adalah rokhawah, yakni mengalir saat sukun. Jadi harus mengalir. Contoh, la raiba fi. Ini enggak ada, ini enggak jelas. La raiba fi. Harus dialirkan. Baik. Itulah makhraj dan sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf H. Sekarang kita masuk ke latihan huruf H. Pada halaman 25 kita mulai. Ha hi hu ah. Ha hi hu ah. Hu han hanihah na minal muhni mahihan hanihah. Hu han hanihah na minal muhni mahihan haniha. Ahha. Ahhu. Ahhi. Taib, al-ha'u al-maftuhah, huruf ha yang berharakat fathah. Hadza. Hadza. Banaha. Banaha. Duhaha. Duhaha. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Di sini hanya harus dibedakan dengan ha yang keluar dari tengah tenggorokan. Jangan disama bacanya karena nanti bisa berubah maknanya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Min tahtihal anhar. Min tahtihal anhar. Ahadu. Ahadu. Taib, lanjut. Al-ha al-maksurah, huruf ha yang berharokat kasrah ya. Taib, mungkin nanti di PDF itu ada sedikit salah cetak ya. Nanti tolong diinikan saja, diperbaiki sendiri di rumah masing-masing. Di situ kata yang tepat adalah hiyal ma'wa, bukan al ma'wa hiya ya. Hiyal ma'wa, fa innal jannata hiyal ma'wa ya, dibaca itu. Jadi jangan dibaca al ma'wa hiya, salah. Hiyal ma'wa ya. Baik. Lillahi rabbil
rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Wa yulhihimul amal. Wa yulhihimul amal. Hanya dijelaskan ya, hihimul. Wa yulhihimul amal. Fasubhanallahi hina tumsun. Fasubhanallahi hina tumsun. Mathaluhum fihi hudal lil muttaqin. Fihi hudal lil muttaqin. Jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Baik, ha di sini banyak harus dijelaskan ya. Jibahuhum tidak dibaca jibahuhum. Baik. Jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Fasabbihu. Fasabbihu. Zahrak. Harus mengalir ya, ingat sifatnya tadi rokhwa dan hamas. Zahrak. Ahda. Ahda. Ihdina. Ihdina. Al-muhtadi. Al-muhtadi. Khati'ah. Khati'ah. Wujuh. Wujuh. Sekarang kita masuk ke al-ha'u al-maftuha al-musyaddadah, huruf ha yang berharokat fathah dan bertasydid. Contoh, walamma jahazahum, harus alirkan ya. Walamma jahazahum al-qahhar. Al-qahhar. Famahhilil kafirin. Famahhilil kafirin. Aynama yuwajjihhu la ya'ti bi khair. Aynama yuwajjihhu la ya'ti bi khair. Baik, alhamdulillah kita telah membahas huruf hamzah dan huruf ha. Nanti silakan teman-teman sekalian mempraktekannya di rumah masing-masing dengan sungguh-sungguh, dengan melihat video yang telah kami buat ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.